Halo Pak Haji, apa kabar? Selamat pagi, Pak Pras. Ya, terima Semoga kasih. sehat-sehat. Ya, sehat-sehat terus kita ya. Salam sehat juga. Menyikapi ini ada satu informasi ya. Kita tahu juga harmonisasi dari perpajakan begitu yang rancangan undang-undangnya sudah masuk ke tahap keduanya dan juga siap diketuk palu. Ada yang baru nggak nih dengan undang-undang dari sektor perpajakan ini, Pak Haji? Ya, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya RUU KUP atau yang saat ini namanya diubah menjadi harmonisasi peraturan perpajakan, Ya. ini memang banyak poin baru ya. Hmm. Dan ini juga diselaraskan dengan asas-asas dan juga tujuan. Tujuannya dari RUU tersebut yaitu lebih kepada bagaimana membentuk sistem pajak yang lebih adil, terus juga bagaimana nanti konsolidasi fiskal itu bisa terjaga dan juga bagaimana nantinya optimalisasi penerimaan pastinya pasca pandemi seperti itu. Nah, poin-poin di dalamnya ini sebenarnya menggambarkan atau merefleksikan hal tersebut. Selain kita nanti melihat ya terkait dengan penambahan tarif PPh orang pribadi dengan tax bracket yang baru teratas, juga banyak aspek misalkan dari sisi PPN kita tahu juga nanti ada penambahan tarif secara Oke. bertahap dari 10% hingga nanti ujungnya menjadi 12%. Terus juga kemudian kita melihat juga nanti ada bagaimana koordinasi lintas jurisdiksi mengenai bantuan penagihan pajak global, terus juga nanti ada pajak karbon dan sebagainya. Jadi banyak Hmm. sekali aspek-aspek yang ada di dalam RUU HPP tersebut. Demikian, Mas. Oke, dalam upaya mengejar juga ya target penerimaan negara dari sektor pajak kalau kita lihat semangat yang dibangun dari rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan tersebut ya, Pak Haji. Ya, ya, tentu. Baik, tapi Ya, kalau jadi ya. ya silakan Pak Haji. Jadi kalau kita melihat kan sebenarnya begini, ada beberapa hal yang jadi persoalan sektor pajak Indonesia. Pertama masalah fundamentalnya. Hmm, Ini bukan hanya kita bicara pandemi ya, tapi oke. kalau kita melihat selama satu dekade terakhir, contohnya seperti itu, kita mengetahui bahwa kinerja penerimaan pajak kita itu tidak optimal. Ya, Baik dari target yang tidak pernah tercapai, tax buoyancy yang lemah, terus juga bagaimana tax rasio kita yang cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, dengan adanya pandemi ini kan kita tahu tahun lalu itu kontraksi penerimaan pajak hingga mencapai 19% seperti itu. Terus di tengah kontraksi tersebut, tapi belanjanya juga semakin meningkat gitu ya. oke. Nah, akhirnya memang ini pasti defisit anggaran meningkat dan nanti kita perlu nih kalau tidak mulai dari sekarang, Hmm, ini resiko fiskal jangka menengahnya akan meningkat. Dan baik. juga yang berikutnya, kalau pasca pandemi itu biasanya atau pasca krisis ya mungkin saya koreksi, biasanya pemulihan ekonomi itu geraknya lebih cepat daripada pemulihan penerimaan pajak. Jadi Oke. tanpa terobosan, nanti takutnya baru penerimaan pajak itu pulih 2-3 tahun mendatang, ini akhirnya tax ratio kita justru semakin berkurang seperti itu. Hmm, Jadi ini memang RUHPP ini menurut saya momentumnya pas. Jadi kita oke. antisipasi nanti pemulihan ekonomi kita juga sudah punya desain untuk pemungutan pajaknya seperti itu. Betul. Paling tidak shortfall yang terjadi dari tahun ke tahun ini bisa dipupus begitu ya, Iya, Pak Haji. mudah-mudahan dan harapannya pasti seperti itu ya. Oke. Oke, tapi yang menarik juga dan cukup hangat di perbincangan belakangan ini kan ada tambahan layer baru nih untuk pajak orang pribadi begitu ya, wajib pajak orang Betul. pribadi begitu dengan yang disasar adalah orang-orang super kaya di Indonesia dengan pendapatan di atas 5 miliar rupiah per tahun. Nah, ini tanggapan Pak Haji Ya. gimana? Ya sebenarnya kalau kita melihat kembali ya, saya melihatnya ini bagaimana sebenarnya salah satu komponen yang merefleksikan menciptakan sistem pajak yang lebih adil. Adil itu kan artinya bahwa yang lebih memiliki kemampuan atau ability to pay itu Hmm, harusnya membayar lebih banyak seperti itu. oke. Dan kalau kita lihat di tengah pandemi mulai dari tahun lalu dan tahun ini banyak negara dan organisasi internasional memang menyerukan hal yang sama. Jadi bagaimana pemerintah di berbagai negara itu mengkompensasi revenue foregone dan juga dana untuk stimulus di saat pandemi itu dengan salah satunya mengoptimalkan penerimaan pajak dari high wealth individuals. Nah ini juga sudah direkomendasikan ini salah satu ya oleh Ya. IMF, World Bank, OECD dan sebagainya. Bagaimana akhirnya membuat sistem pajak yang lebih inklusif. Hmm, Jadi orang-orang yang selama ini mungkin dapat gain lebih banyak, windfall profit, atau juga orang-orang yang selama ini tidak tersentuh gitu ya,
atau memang super kaya tersebut, Ya. akhirnya mereka bisa berkontribusi lebih banyak dalam penanganan pandemi ini seperti itu. Jadi itu Ya. secara umumnya seperti itu ya Mas ya. Gitu. Baik.